Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku mau sharing-sharing sama teman-teman tentang salah satu buku yang sedang aku baca, yaitu berjudul Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan dan Cara Mengkompromikan Perasaan dengan Kenyataan, yang mana buku ini ditulis oleh psikiater Jepang nih teman-teman. Sangat-sangat menarik bukan? Yang bernama Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda. Nah, ini aku bacanya di ebook ya teman-teman. Nanti untuk linknya bisa aku share di bawah. Dari buku ini aku merasa kita nggak seharusnya mengejar ambisi terlalu besar gitu. Kita boleh ambis tapi jangan terlalu berlebihan teman-teman. Seperti yang dikatakan sama Hiromi Okuda, yaitu hidup adalah tentang melepaskan. Melepaskan di sini seperti melepaskan di sini bisa berupa seperti jangan membandingkan diri sendiri dengan apa yang kita lihat di media sosial. Nah, ini malahan yang jadi permasalahan untuk saat ini nih teman-teman, dimana kita merasa kayak misal kita lagi scroll nih, scroll sosmed gitu kan, dan kita lihat pencapaian orang lain, jadi kita merasa kayak kok dia keren ya kayak gitu, misal kayak kok dia bisa ya kayak gitu, kok kita nggak bisa gitu. Nah, itu menjadi permasalahan di buku ini, yang mana yaitu kebahagiaan yang kita ciptakan atau kebahagiaan yang orang ciptakan itu bukan tanggung jawab kita dan bukan tanggung jawab mereka untuk memikirkan apa pandangan dari orang lain, teman-teman. Seperti kayak misalnya kita nonton sebuah reels atau video TikTok konten yang mana dalam video itu orang itu sedang memamerkan apa pencapaian yang telah dia raih selama berusia segini atau di usia segini gitu. Jadi karena kita merasa kita seumuran gitu, atau kita merasa kita sebaya lah dengan pembuat konten ini, kita merasa kayak kok dia di umur segini udah bisa dapetin ini ya, sedangkan kita di umur segini malah gini-gini aja gitu kan, kayak kita nge-stuck gitu di sini aja gitu, karena kita ngerasa kayak kita nggak berkembang gitu, sedangkan orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa. Nah, itu kunci permasalahan yang saat ini banyak terjadi, dan itu saya sendiri juga merasakan. Nah, itu tuh salah satu bentuk kekhawatiran yang nggak seharusnya kita khawatirkan, teman-teman. Kenapa saya bilang kayak gitu? Misalnya untuk saat ini kita lebih banyak, misal di angka 100%, kebanyakan 80% itu kita bakal menghabiskan waktu dengan media sosial kita, teman. Seperti mengkonsumsi TikTok, IG, dan lain sebagainya. Yang dimana ketika kita scroll sosmed gitu kan, jadi kita pasti banyak teman-teman baru yang kita dapatkan dan pencapaian apa yang orang lain raih gitu kan. Jadi di situ mulai terbentuk yang namanya perbandingan. Seperti kenapa orang tuh bisa, kita nggak bisa. Nah, di situ kuncinya teman-teman. Harusnya dari situ kita bisa mikir, kok orang bisa ya kayak gitu, sedangkan kita nggak bisa. Dan kita mencoba gitu mencari apa kurangnya kita dan apa kelebihan dari kita. Mungkin kita bisa untuk belajar namanya menerima realitas, teman-teman. Menerima realitas ini mungkin cukup berat untuk dijalankan gitu, karena kan kita berpikirnya kita ketika mengejar sesuatu, ketika sesuatu itu nggak tercapai, nggak terambil sama kita gitu, pasti kita merasa kecewa gitu. Atau ketika kita sedang melakukan satu hal dan itu nggak sesuai sama yang kita pikirkan, itu kita pasti merasa kayak gagal gitu. Padahal di dunia ini nggak ada yang namanya sempurna, teman-teman. Kita sebagai manusia itu cuma bisa untuk berusaha dan belajar. Nah, ketika sesuatu yang kita usahakan sebegitunya tidak berjalan dengan yang kita inginkan, paling nggak kita udah namanya mencoba gitu. Paling nggak udah kita coba, udah kita tahu gimana prosesnya, walaupun nggak sesuai sama yang kita mau, paling nggak kita udah paham, kita udah tahu gitu, kita udah mencoba. Kita nggak bisa hidup yang namanya di ambang-ambang, teman-teman, kayak atau istilahnya itu di awang-awang. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu?
ketika kita mencoba merealistiskan gitu apa yang terjadi dengan apa yang kita pikirkan, itu bisa teman-teman rasakan gitu. Semisal ketika teman untuk berusaha untuk mencapai target misalnya kan, kayak di dunia perkuliahan, kayak semester ini IPK kita harus segini, sedangkan kita otomatis untuk mencapai IPK segini, setinggi itu kita harus berusaha juga semaksimal mungkin gitu. Nggak mungkin kita berpikirnya kita mau IPK kita segini, namun usaha kita untuk mencapainya itu nggak ada gitu. Kita nggak ada berusaha, kayak kita melalaikan tugas, kuliah masuk jarang, dan apa yang disampaikan dosen nggak bisa dipahami gitu kan. Namun kita selalu pengennya tuh IPK-nya harus tinggi, dan itu nggak boleh, nggak bisa ya teman-teman yang kayak itu kita. Mungkin bisa kita coba buang jauh-jauh pemikiran yang kayak gitu. Intinya untuk kita mencapai target yang segitu, otomatis usaha kita juga harus keras teman-teman. Kayak kalau kita menginginkan IPK yang tinggi, otomatis kita harus dapat mengikuti perkuliahan yang baik, nggak bolos, dan selalu mengerjakan apa yang dosen perintahkan gitu. Mungkin itu untuk contoh kecilnya dari buku dari Profesor Tsuneko Nomura ini. Nah, selanjutnya yaitu mencoba untuk mengontrol diri sendiri atas apa yang orang lain pikirkan. Karena teman-teman, seperti yang kita tahu, kadang ketika kita ingin melakukan suatu hal, pasti yang kita pikirkan bukan gimana cara melakukannya, tapi apa pandangan orang lain ketika kita melakukannya gitu. Seperti kayak kita mau belajar untuk hidup sehat misalnya, dan otomatis kita mulai dengan bisa kita lakukan yang hal kecil seperti jogging di pagi hari atau di sore hari. Nah, untuk kita memulai itu, otomatis yang kita persiapkan diri kita sendiri gitu kan. Tapi kadang ada teman-teman atau orang lain berpikiran, sebelum melakukan jogging, yang terbayangkan sama mereka, kalau aku jogging hari ini, kira-kira nanti orang-orang akan aneh nggak ya nengok aku yang kayak gini, atau nengok tiba-tiba aku kayak gini. No, kita coba untuk buang jauh-jauh pemikiran itu teman-teman. Kenapa saya bilang kayak gitu? Justru pemikiran yang selalu memikirkan pendapat orang lain itu yang merusak pemikiran kita sendiri gitu, yang membuat kita takut untuk yang namanya melangkah ke depan gitu. Sedangkan kita belum mencoba, tapi kita udah memikirkan pandangan orang lain gitu. Itu yang membuat kita tuh menjadi stuck di situ-situ saja gitu. Jadi untuk itu, coba untuk mulai sekarang, ketika kita mau melakukan suatu hal, kita harus persiapkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita persiapkan diri kita sendiri untuk yakin nggak untuk ngambil keputusan untuk seperti itu, tanpa memikirkan apa pandangan atau pendapat dari orang lain. Karena percayalah teman-teman, orang lain nggak akan menganggap kita sepenting itu gitu kan, dan kita akan seberpengaruh itu di kehidupan mereka, tidak gitu. Dan mereka pun pasti punya kehidupan masing-masing, dan begitu pun dengan kita. Jadi kita mulai coba untuk belajar mengontrol isi pikiran kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk dalam lingkup pertemanan, di sini Dr. Tsuneko Nakamura juga mengatakan yang pada intinya seperti ini. Kita nggak bisa mengubah orang lain, namun orang lain bisa berubah karena keinginan dia sendiri. Nah, di sini misalnya kita dalam berteman, kita nggak cocok sama dia gitu kan, tapi kita berusaha kayak kita udah terlanjur lama berteman gitu, mungkin dia bisa berubah nanti untuk mencoba mengerti kita gitu kan. Padahal kalau kita pikirkan lagi, kalau emang udah tabiatnya kayak gini, kayak nggak sejalan atau nggak sepemikiran sama kita, ya sudah gitu. Berarti kita belajar untuk yang namanya cut off. Cut off itu nggak jahat loh teman-teman, bagi yang benar-benar ngerasa kayak oh kita nggak sejalan sama orang ini gitu kan. Jadi kita nggak bisa selalu kayak memikirkan, tapi aku udah terlanjur lama berteman sama dia, nggak bisa rasanya ini. No, kita nggak bisa terjebak sama yang namanya hubungan toksik ya teman-teman ya, baik itu di lingkungan pertemanan, pekerjaan maupun pasangan. Nah, di sini kalau emang ada salah satu sikap atau karakter dari teman, pasangan atau rekan kerja kita yang udah nggak sejalan sama kita, yang udah nggak
nggak bisa kita maklumi lagi dan kita berharap untuk dia berubah. Jangan ya, kalau menurut aku jangan kita tunggu, atau jangan kita merasa kita ada punya power untuk bisa merubah orang ini. Itu nggak akan bisa ya teman-teman. Seseorang, menurut aku pribadi, seseorang nggak akan bisa berubah kalau bukan dari keinginan dia sendiri. Contohnya kayak dalam pasangan kita itu bisa dibilang kayak dia terlalu ngengkang atau dia terlalu berlebihan, dan itu mengganggu space kita gitu, yang mana kita nggak bisa kayak kita selalu mengikuti mau dia untuk jangan ini, jangan itu, sehingga kita kayak nggak bisa berkembang di dalam hubungan itu. Jadi kalau emang kita ngerasa udah nggak nyaman, nggak sejalan, dan nggak berkembang, malah kita ngerasa di dalam hubungan itu kita terus memaklumi, yang mana yang kita maklumi itu udah nggak bisa kita toleransi. Dan di situ kita harusnya mulai bisa berpikir, terutama untuk perempuan ya, kita bisa untuk berpikir kayak ini udah nggak layak, jadi harus ditinggalkan, walaupun berat gitu kan. Kadang kan untuk perempuan yang saat ini banyak terjadi gitu kan, karena hubungan udah lama dan udah banyak yang dilalui, kita merasa berat untuknya namanya melepaskan. Tapi percayalah teman-teman, daripada kita hidup dengan orang yang gak sesuai sama kita dan kita berharap untuk bisa dia berubah ke depannya, itu gak akan terjadi. Dan itu sangat-sangat menguras energi kita, yang ada nantinya kita akan mati perlahan-lahan. Konsep mati di sini bukan mati yang kayak kita meninggal, bukan, tapi jiwa kita yang akan mati jadinya. Mungkin itu sedikit ringkasan dari buku yang ditulis oleh Dr. Hiromi Okuda ini. Selanjutnya mungkin kayak kita belajar untuk menerima apapun yang ada di kehidupan ini. Kesimpulannya seperti kayak apa yang sedang kita jalankan hari ini, apa yang sedang kita ingin lakukan hari ini, cukup diselesaikan di hari ini saja. Seperti kayak kita sudah bekerja dan sudah balik selesai bekerja, yaudah selesai, nggak perlu kita memikirkan hari esok atau hari-hari yang akan datang. Jadi intinya di hidup ini kuncinya itu dijalani saja. Kurangi overthinking, yang mana itu dapat membunuh kita di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Mungkin teman-teman bisa tunggu episode selanjutnya. Bye bye.